Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini adalah video modul Facebook Ads di kelas Bos. Dan di modul kali ini Anda akan belajar tentang faktor keberhasilan iklan Facebook. Apa aja sih faktor-faktor yang membuat iklan Anda berhasil? Ya. Namun di sini Anda perlu mencatat dulu, ya, seperti apa iklan yang berhasil. Ya. Jadi materi ini keluar setelah banyak yang nanya ke saya, ya, banyak orang-orang yang ingin main Facebook Ads dan dia nggak ngerti bagaimana caranya Om supaya iklan saya tuh berhasil, ya, supaya iklan saya tuh winning campaign. Nah, karena ada banyak yang bilang kalau berhasil itu dibilang dengan winning campaign. Bagaimana caranya Om, polanya seperti apa? Saya nggak tahu, ya. Nah, sebelum saya lanjut, ya, ini ada note yang perlu Anda catat, ya, ada catatan khusus, ya. Iklan baru bisa dibilang winning campaign atau baru bisa dibilang iklan yang berhasil kalau berhasil mendrive tujuan Anda. Ya. Jadi si iklannya ini berhasil mengantarkan Anda ke tujuan Anda. Tujuan Anda apa? Ya, kalau sudah berhasil iklan ini, ya, iklan tersebut mengantarkan Anda ke tujuan, ya berarti ini disebut dengan winning campaign. Kalau enggak berarti ini bukan winning campaign. Gitu aja sederhana. Simpelnya, misalnya tujuan dari iklan Anda adalah mendatangkan memperluas branding, ya, dan memperkuat awareness, ya, memperluas awareness. Ya, tujuannya adalah untuk branding dan awareness. Itu aja. Jadi kalau misalnya iklan ini nggak ada sales, ya why not? Ya, nggak masalah. Kenapa? Karena tujuan Anda adalah branding dan awareness. Gitu kan? Jadi kalau misalnya iklan ini sudah banyak like, comment, share, dan brandingnya sudah tepat, sudah masuk, sudah menjangkau orang yang banyak, orang sudah mulai aware, berarti ini udah berhasil nih, udah winning campaign. Gitu ya, walaupun nggak ada sales. Loh, kenapa Om? Ya itu, kan tadi kan tujuan Anda adalah branding dan awareness. Kalau si iklan ini sudah berhasil mendatangkan branding dan awareness yang tepat, yang like, comment, share-nya banyak, terus sudah menjangkau orang yang banyak, ya, orang sudah mulai kenal, sudah mulai aware, berarti sudah berhasil iklan Anda, sudah winning campaign. Gitu, karena sudah mengantarkan tujuan tujuan Anda. Ya, beda halnya kalau misalnya Anda ingin mendapatkan lead. Contohnya misalnya Anda ingin mendapatkan nomor kontak calon pembeli Anda. Misalnya iklannya bunyinya gini. Mau dapetin diskon 50.000, silakan invite WA kami. WA-nya ini, ya. 081 0000 misalnya gitu. Nah, terus tiba-tiba yang invite WA Anda banyak banget, ya. Nah, kalau gitu berarti ini sudah disebut winning campaign. Walaupun nggak ada sales, tapi Anda sudah mendapatkan kontak WA yang banyak. Nah, ini sudah disebut dengan winning campaign. Iklan Facebook Anda sudah berhasil mendrive, mengantarkan Anda untuk mendapatkan tujuan, untuk mendapatkan leads. Ya udah, ini berarti winning campaign. Ya. Nah, termasuk kalau misalnya tujuan Anda adalah sales, mendatangkan penjualan. Ya. Kalau tujuannya adalah mendatangkan penjualan, mendatangkan sales, ya, iklan itu baru bisa dibilang winning campaign kalau sudah mendatangkan sales, closing. Selama belum closing, belum ada salesnya, berarti nggak winning campaign. Ya, kalau tujuan Anda adalah mendatangkan sales, ya. Jadi gitu. Dan pastikan nggak cuman closing, tapi pastikan ada untungnya. Misalnya Anda sudah mengeluarkan sudah spend budget sebesar 100.000 contohnya. Nah, Anda mesti closing untungnya, profit, ya, mesti lebih dari 100.000. Profitnya katakan harus dapat 200.000. Ya. Kalau Anda sudah spend budget 100.000 dan Anda sudah mendapatkan untung bersih di luar modal, untung bersih 200.000, ya berarti ini untung. Ya, untung Anda adalah 100.000. Karena 100.000 nya dipakai buat iklan. Kan gitu ya. Ini baru disebut dengan winning campaign. Gitu. Jadi disebut winning campaign itu adalah sesuai tujuannya. Tujuan Anda apa? Kalau tujuannya bukan sales, ternyata iklannya nggak mendatangkan sales, ya berarti sudah winning campaign. Dilihat lagi dari tujuannya. Oke? Jadi Anda harus fokus dulu tujuan iklan Anda ini apa. Oke? Sip. Kalau ini kita akan bahas tentang bagaimana caranya, bagaimana faktornya, apa-apa saja faktor yang bisa mendatangkan iklan yang berhasil atau winning campaign. Terutama bisa mendatangkan sales, ya, terutama bisa mendatangkan closingan yang banyak. Apa saja itu Om? Nah, ini Anda boleh catat, simak, dengarkan baik-baik. Ini adalah pola yang saya buat sendiri berdasarkan pengalaman saya setelah mengeluarkan spend budget yang lumayan besar. Dan saya mulai memahami bagaimana iklan Facebook bekerja, kemudian saya catat, rangkum faktornya apa saja yang bisa membuat iklan kita berhasil. Mungkin beberapa advertiser akan mungkin berbeda, mungkin ya saya nggak tahu. Beberapa advertiser lain mungkin berbeda polanya atau faktornya. Tapi saya rasa mungkin nggak jauh-jauh. Ya, ini adalah faktor yang saya buat sendiri berdasarkan pengalaman saya sendiri. Ya, jadi kalau ada advertiser lain yang mungkin berbeda, ya Anda boleh di compare aja. Oke?
Baiklah, yang pertama, agar iklan Anda berhasil, yang pertama adalah Anda mesti membidik ya iklan Anda ke audiens yang tepat. Ya, ini pertama faktor iklan berhasil itu adalah audiensnya. Audiensnya mesti tepat, mesti bagus. Ya, nggak mungkin Anda menjual hijab ke semua wanita, karena nggak semua wanita memakai hijab. Ada non Muslim, ya, ada yang Muslim tapi dia belum berhijab, ya. Jadi nggak mungkin Anda menjual hijab kemudian audiensnya ke semua wanita, nggak mungkin. Itu terlalu broad, terlalu wide, ya, terlalu luas, ya, atau terlalu broad. Jadi kenapa enggak Anda membidik saja ke audiens yang dia memang berhijab atau memang interest, berminat terhadap hijab, mau memakai hijab, ya, sehingga faktor closingnya bukan faktor closing, sehingga ini bisa mendatangkan closingan yang lebih besar. Kenapa? Karena ya Anda mendatangkan audiens yang tepat, yang memang benar-benar mau berhijab. Nggak semua wanita. Bayangkan kalau Anda mengiklankan ke semua wanita, kemungkinan ini akan membuang-buang budget Anda. Kenapa? Karena tidak efektif. Iklan Anda, ditembak kemana aja. Ke semua wanita. Walaupun dia nggak berhijab, dia kena iklannya. Walaupun dia bukan Muslim, dia kena iklannya. Percuma. Ya. Jadi kenapa enggak Anda membidik saja Muslim yang dia memang mau berhijab? Ya kan ini lebih efisien, lebih tepat, lebih efektif. Oke? Jadi pertama Anda harus memahami bagaimana caranya membidik audiens yang tepat. Nanti di modul-modul selanjutnya ada bagaimana caranya Anda membidik audiens yang tepat. Ada caranya. Oke? Anda mesti membidik audiens yang tepat, nggak bisa enggak. Titik. Oke? Ada caranya, nanti kita bahas ya lebih dalam lagi. Kemudian yang kedua adalah visual. Visual ini juga penting di iklan Facebook ya, karena kenapa? Karena kalau di iklan Facebook itu kan munculnya di beranda ya, atau di beranda di home, atau mungkin di kolom sebelah kanan ya, atau kalau di BBM di recent update ya. Nah, ini visual ini adalah apa yang orang lihat pertama kali. Ya, seperti pepatah mengatakan orang melihat dari casingnya terlebih dahulu baru dia tertarik ya. Nah, itu begitu. Dan ini memang ini berlaku untuk hukum Facebook Ads. Kenapa? Karena orang itu tidak mau tahu ya, tidak peduli dengan apa bisnis Anda dan tidak peduli dengan iklan Anda. Sama sekali tidak peduli. Nah, terus bagaimana ya? Yang hanya dia pedulikan adalah dia hanya ingin mempedulikan apa yang penting buat dia dan yang menarik buat dia. Oke? Jadi iklan Anda, visual Anda posisikan bagaimana caranya bisa menarik perhatian mereka dan bisa membuat mereka, penting nih kayaknya buat saya lihat. Gitu loh. Ya, jangan Anda membuat visual yang biasa-biasa aja. Coba buat visual yang membuat orang tuh tertarik. Apa nih menarik perhatiannya dan dia merasa, ini penting nih buat saya lihat. Dia penasaran ya. Jadi buatlah visual-visual yang mengandung point of interest. Ya, ada sesuatu yang membuat dia tertarik ya, poin yang membuat dia tertarik melihat iklan kita. Nggak mesti bagus, nggak mesti sempurna, yang penting ada point of interest-nya. Ada sesuatu yang bikin orang penasaran dan mau berhenti ngeliat iklan kita. Nah gitu. Oke. Contohnya kayak gini. Nah ini iklan saya untuk Kelas Bos. Anda lihat, ini menariknya apa sih? Nah coba kita lihat. Ini sebelah kiri ini, di sini ada tulisan Kelas Bos sudah diikuti oleh lebih dari 5.000 alumni. Sebenarnya ini adalah pemicu saja, point of interest-nya. Coba kalau saya nggak ada tulisan begini, hanya foto saya begini doang, ya orang mengiranya ini narsis dan mungkin closingannya rendah. Dan yang Anda tahu bahwa closingan Kelas Bos angkatan ini sudah ada 700 orang. Ya berarti ini bagus dong. Ya, nah lihat polanya. Saya menggunakan ini merah. Kenapa merah? Karena mencolok. Bayangkan, kalau di beranda Facebook, orang kan nge-scroll. Ada warna, tiba-tiba ada ngeliat iklan dan warnanya mencolok, membuat matanya dia tertarik. Nah ini merah. Dia akan berhenti. Merah, kuning, hijau, orange, warna-warna yang mencolok yang membuat dia mau berhenti dan ngeliat iklan kita. Dan kata-katanya, kan kalau dia scroll misalnya gini ya, ini dia scroll, pas lihat, ini apa nih? Nah, dia penasaran, dibaca lah ininya. Karena ada panahnya juga, ada warna merahnya juga. Oh, 5.000 alumni ya, masa sih? Nah, dia penasaran, kan? Dan dia merasa ada sesuatu yang penting buat dia. Dia pengen tahu. Ya. Kalaupun nggak penting buat dia, minimalnya dia tertarik dan berhenti ngeliat iklan kita. Berhenti. Poinnya itu aja. Dia berhenti ngeliat iklan kita karena ada warna merahnya, ada tulisannya, dan dia ada panahnya yang dia mau buat berhenti.
Karena kan dia scroll pakai jempol kan, scroll, terus pas begitu ada ini tertarik dia berhenti ngebaca. Oke. Ini satu. Terus kemudian yang kedua, ini juga saya pernah mendapatkan winning campaign dengan gambar yang seperti ini ya. Nah, lihat ini kalau nggak ada tulisan ini, nggak ada tulisan mau dan harga coret, cuman kaos doang, mungkin ini nggak tertarik. Tapi banyak yang klik ya, bahkan sampai closing. Itu cuman saya nambahin kalimat di sini, tulisan ini 150 dicoret dari 120.000, warna merah, ada tanda panahnya, dan mau warna merahnya juga. Sehingga orang pas lagi scroll tuh dia berhenti jempolnya, apa nih menarik. Nah, gitu loh. Oke. Ini Anda boleh pakai tanda panah, boleh ada warna merahnya. Tapi catatan, jangan terlalu besar teks yang Anda buat di dalam gambar. Karena kalau teksnya terlalu besar, nanti Anda akan kena checkpoint atau Anda tidak akan di-approve iklannya. Karena kalau kebanyakan lebih dari 20% teksnya, 20% dari seluruh, ini kan gambar tuh ada 100% ya. Jadi kalau ada teksnya kelebihan dari 20% seluruh gambar ini, maka itu akan di-disapprove ya, tidak akan diterima. Ya, jadi saran saya teksnya jangan kebanyakan. Dan jangan beranggapan bahwa visual ini Anda memindahkan poster ke dalam iklan, bukan. Jadi jangan mentang-mentang ini iklan Anda membuat poster banyak teksnya, seolah-olah ini poster kemudian diiklankan, jangan. Orang juga, itu juga tidak terlalu efektif. Yang penting adalah ada point of interest. Orang berhenti ngeliat iklan kita, itu aja cukup. Karena penawarannya bukan dalam gambar, tapi dalam copywritingnya. Gitu ya. Dan juga di dalam website kita. Ini juga nih Anda boleh lihat polanya, samakan di sini ada tulisannya warna merah. Saya sering senang banget sama warna merah ya. Terus ada panahnya. Ini polanya hampir mirip ya. Terus juga ini juga kemudian ini mendatangkan klik yang banyak dan alhamdulillah mendatangkan closing yang tinggi. Anda lihat di sini ada harga coretnya juga sama. Ini polanya mirip-mirip sama yang di atas, ya nggak? Cuman ini saya backgroundnya hitam sengaja. Ini hitam juga mencolok. Oh ya, saran saya hindari warna biru. Ya, ini saya tulis di sini. Ya, hindari warna biru karena dia bagian dari Facebook. Ya, kalau warna biru dia bagian dari Facebook sehingga orang mengiranya ini adalah bagian dari Facebook, nggak ada yang tertarik. Jadi buatlah warna-warna yang mencolok yang sehingga orang ini apa nih menarik. Nah gitu ya. Nah, Anda boleh perhatikan iklan saya yang ini warna hitam jadi mencolok banget dan dia berhenti apa nih ya. Ini tayangnya di Facebook, beranda Facebook dan juga di Instagram. Instagram juga sama, kalau lagi scroll apa nih hitam, ada merahnya, ada putihnya, ada tanda panah merah, ada kuning, ada coretnya apa nih, sehingga dia penasaran dan mau baca. Oke. Nah terus ini juga ada. Nah ini video. Nah ini saran saya juga visualnya bisa video karena sekarang bahkan closingan saya, konversi saya tinggi ketika menggunakan video. Ya ini boleh Anda catat ya. Tapi entah ya ini hasil saya pribadi konversi tinggi dengan video. Ini kalau saya ya. Om saya nggak buat video. Nah nggak bisa buat video. Mudah kok sekarang. Anda bisa buat video dengan PowerPoint ya. Dengan aplikasi PowerPoint di laptop Anda, ada beberapa yang menjual tool software yang membuat video melalui PowerPoint kan itu ada ya. Nanti juga insya Allah kalau ada nanti saya coba tawarkan ke Anda ya. Kalau enggak ya Anda boleh cari di Facebook yang menjual software membuat video melalui PowerPoint, bisa. Ya itu mudah sekali. Nah ini kalau saya menggunakan kamera sendiri, saya buat sendiri kemudian saya ngedit di laptop saya di sini di Mac menggunakan editornya adalah menggunakan ini nih iMovie ya, yang mudah-mudah aja. iMovie itu kalau di Windows kayak Movie Maker ya, jadi mudah aja, nggak masalah, mudah, yang penting kan closingnya tinggi kan gitu ya. Perhatikan ini video dan dia closingnya tinggi. Kalau video ini catatannya ya, catatannya adalah jangan lebih dari 3 menit. Oke. Video jangan lebih dari 3 menit karena kalau 3 menit dia kelamaan. Lebih bagusnya lagi adalah ya idealnya adalah 1 menit. Nah, ini idealnya. Tapi kalau 1 menit terlalu sedikit ya Anda boleh 3 menit ya. Kenapa kalau lebih dari 3 menit ya orang keburu bosan. Yang penting bukan Anda, kecuali kalau Anda mau iklanin video ya, beda cerita. Kalau Anda pengen iklanin video kayak iklan yang saya yang ini nih. Ini iklan saya yang ini adalah iklan video. Ini menjangkau 253.000 orang. Ini video saya banyak, sepanjang 10 menit ya. Nah ini juga saran saya juga 10 menit, nggak usah lama-lama ya. Kalau durasi panjang 10 menit. Tapi ini memang nggak jualan ya, ini memang ngiklanin video. Tujuannya untuk
awareness, dan saya menangkap audiens. Orang-orang yang nonton video ini saya tangkap jadi audiens, ya. Nah, ini di video ini. Nah, kayak gini ya. Perkenal. Dan teksnya juga nggak ada penjualan di sini, cuman gini doang, ya. Gitu teman-teman ya. Ini, nah, untuk video, khusus untuk video juga, ini saya tambahin lagi teksnya, double catat. Perhatikan thumbnailnya, ya. Thumbnail itu cover atau cover deh, covernya, ya. Cover video yang di depan tuh, nah ini kayak gini. Ini kan cover. Kalau orang nggak klik tuh covernya kayak gini depannya. Nah, kenapa gini? Ini saya sengaja videonya kayak gini. Ini kalau di play, nah, perhatikan ya. Ini di depannya orang kalau belum klik tuh, nah. Kamera, action. Kalau Anda sampai nonton video ini, artinya Anda beruntung. Kenapa? Karena Anda mendapatkan diskon 50%. Nah, gitu ya. Jadi ditembak langsung ini. Di depannya saya ada gambar, nah tangannya begini, orang penasaran nih apa sih? Gitu kan, pas begitu diklik. Atau bahkan autoplay kan, sekarang nggak diklik autoplay. Ini apa nih, penasaran? Lihat gambarnya, orang saya bergerak, langsung ucapannya, kalau Anda nonton video ini, langsung ditembak. Loh, tahu ya, emang saya nonton video ini, gitu kan. Anda beruntung. Kenapa? Karena Anda mendapatkan diskon 50%. Wow, beruntung ya. Nah, gitu. Ini kalimat-kalimat promosi ya, kalimat-kalimat marketing. Oke, gitu.